Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Ren Hariri, Fahri Ahmad, Atia Dinda, Ayu Miskah, Dina Andini, Dewi Jutro, Najwa Zahra, Miswa, Reva Mariska, Shema Al-Alamah, dan Zaskia Purtami. Jadi apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Lebih singkatnya, OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lalu ada lembaga keuangan yang diatur dan diawasi dalam perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank yang terdiri atas asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang kedua ada tujuan, peran, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara atur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem kewenangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki tugas utama, yaitu ada pengaturan dan pengawasan terhadap keuangan di sektor perbankan, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan tugas dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khusus terkait dengan pengawasan bank, tugas OJK meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank, dan yang terakhir pemeriksaan bank. OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kedua, wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur pengujian kredit atau credit testing, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga, wewenang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang terakhir, ada wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank. Khusus dalam rangka menjalankan tugas peraturan industri jasa keuangan, OJK memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, ada menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang OJK, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Adapun khusus terkait dengan tugas wewenang industri jasa OJK mempunyai wewenang, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yang kedua mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, yang ketiga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, serta pelindungan konsumen dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ini penjelasan lebih singkatnya.
Baik, yang ketiga ada lembaga jasa keuangan perbankan. Apa itu bank? Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman kredit, atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya ada fungsi bank. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Fungsi bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat mendorong upaya peningkatan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 6 fungsi pokok bank. Yang pertama ada penciptaan kredit, yang kedua ada fungsi giral, yang ketiga ada penanaman dan penagihan, yang keempat ada akumulasi dan tabungan dan investasi, yang kelima ada jasa-jasa trust dan jasa-jasa lain, yang keenam ada peroleh laba untuk imbalan para pemegang saham. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Untuk menjalankannya, fungsinya sebagai penghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber dana, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada dana sendiri, berupa setoran modal waktu pendirian dan penjualan saham di bursa efek jika bank tersebut sudah go public. Yang kedua, dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga, ada dana dari lembaga keuangan berupa pinjaman seperti kredit likuiditas, dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam. Selanjutnya adalah penyaluran atau pemberi kredit. Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha, investasi, modal kerja, atau untuk kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Bank memegang prinsip kehati-hatian serta memerhatikan prinsip 5C, yakni sebagai berikut. 1. Karakter, yaitu karakter dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. 2. Capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan, serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. 3. Kapital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal harus bersumber dari kredit. 4. Kolateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. 5. Condition of economies, yaitu dalam rencana pelepasan kredit harus mampu melihat ke depan, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang akan datang. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit. 1. Kepercayaan. 2. Kesepakatan. 3. Jangka waktu. 4. Resiko. Dan 5. Balas jasa. Selanjutnya, pelayanan jasa. Bank juga berfungsi sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, e-money, dan pelayanan lainnya. Selanjutnya ada jenis bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bank berdasarkan kelembagaannya. Bank berdasarkan aspek kelembagaannya terdapat 2 jenis bank, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Hal tersebut dijelaskan dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Yang pertama yaitu ada bank umum. Bank umum yang dijelaskan pada UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang menjelaskan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat
dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit, seperti kredit produktif, biasanya terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi secara kredit konsumtif. Contohnya kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau KKKB. Yang kedua yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa BPR adalah bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali BPR yang sudah memiliki izin usaha money changer dan Bank Indonesia. Contohnya BPR, diantaranya BPR Karya Jatnika Sadaya, BPR Eka Bumi Arta, dan BPR Sri Arta Lestari. Selanjutnya di sini ada perbedaan bank umum dan BPR. Yang kedua di sini ada berdasarkan kepemilikannya. Berdasar kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi 5 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada bank pemerintah, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua yaitu ada bank swasta nasional, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Yang ketiga yaitu ada Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang sahamnya seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Kaltim, dan Bank Jatim. Yang keempat yaitu ada bank campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan swasta atau oleh swasta dan asing. Contohnya Bank NISP, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC, dan Bank Danamon. Yang terakhir yaitu bank asing, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya BCA, AMRO, Bank of America atau BOA, Bank of Tokyo atau BOT, Citibank, HSBC Bank. Prinsip kegiatan usaha bank konvensional dan syariah. Prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah. A. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya yang berbasis pada prinsip bunga. Lambanan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank, baik produk simpanan maupun pinjaman. Keduanya menggunakan bunga. Untuk produk simpanan disebut dengan bunga simpanan, sedangkan untuk produk pinjaman disebut bunga pinjaman. Umumnya, bank memperlakukan ketentuan bahwa bunga pinjaman harus lebih besar dari bunga simpanan. Selisih positif antara bunga pinjaman dan simpanan itulah yang menjadi salah satu sumber keuntungan. Bunga merupakan suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek atau usaha yang dijalankan, nasabah, untung atau rugi. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan bunga acuan dari Bank Indonesia yang biasanya disebut BI rate. Yang kedua, ini ada bank syariah. Nah, bank syariah ini adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah, adalah bank yang menetapkan landasan falsafahnya kepada hukum Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan dalam penentuan harga atau pencarian keuntungannya dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa berdasarkan jenisnya bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat atau BPR Syariah.
Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kecuali BPR tertentu yang sudah memiliki izin dari Bank Indonesia. Hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip kegiatan usahanya. Bank syariah hukumnya berdasarkan pada hukum Islam yang melarang hal-hal sebagai berikut. A. Perniagaan atas barang-barang yang haram. B. Bunga atau riba. C. Perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisyir. D. Ketidakjelasan dan manipulatif atau gharar. Ini berikutnya itu adalah hal-hal yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Produk dan layanan bank. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, produk bank terdiri atas tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang secara umum dapat disebut dengan produk simpanan. Apa itu cek? Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Cek terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang mencantumkan atas nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada atas nama yang tertera. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Yang terakhir ada cek silang. Cek silang adalah cek atas nama atau cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Selain tabungan dan giro, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, bank menyediakan produk deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat. Terus yang kedua ada self deposit box. Self deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh. Bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, bisa perorangan atau perusahaan. Inkaso. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Yang terakhir ada clearing. Clearing dapat diartikan sebagai suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Warkat clearing antara lain ada cek, biljet, nota debit, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. Yang ke F, terdapat bancassurance. Bancassurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Yang ke G, ada debit card. Debit card merupakan sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Yang ke H, terdapat credit card. Credit card merupakan alat pembayaran dengan cara kredit yang mana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash. I. Banknotes. Banknotes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit namun merupakan barang dagangan di negara lain, termasuk Indonesia. J. Referensi bank. Referensi bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. K. Terdapat bank draft. Bank draft atau cashier check sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh bank. L. Letter of credit atau LC.
LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan. M. Traveler check. Traveler check atau TC adalah cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri. Yang ke N terdapat money changer. Money changer adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan khusus pada Bank Indonesia. Khusus bank syariah, produknya memiliki karakteristik secara khusus. Umum produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. A. Produk penghimpunan dana atau funding. B. Produk penyaluran dana atau financing. C. Produk jasa atau service. Menurut Adi Warman Akarim 2004, bahwa prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah adalah prinsip yang diterapkan yaitu prinsip wadiah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titip tersebut. Nah, berikut ini terdapat jenis akad wadiah. Lanjut, ada prinsip mudharabah. Nah, tujuan akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau yang disebut syahibul ma'al dan pengelola dana atau yang disebut mudarib. Dalam hal ini adalah bank. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan transaksi dalam bentuk akad mudharabah atau ijarah. Nah, pembiayaan bank syariah atau produk penyaluran dananya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Nah, transaksi jual beli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada murabahah, salam, sama istisna. Murabahah itu transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau dibayar lunas pada akhir periode. Lalu yang kedua ada salam, yaitu pembiayaan jual beli di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibelinya. Yang ketiga istisna, yaitu pihak pembeli memesan suatu barang dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus, bertahap sesuai progres pengerjaan atau malah dicicil dalam jangka panjang sesuai perjanjian. Lalu yang kedua ada pembayaran dengan prinsip sewa atau ijarah. Nah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil itu ada pembiayaan musyarakah sama mudharabah. Kalau musyarakah itu pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, yang mana bank dan nasabah bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil. Kalau mudharabah itu kerjasama antara dua pihak, yang mana syahibul ma'al menyediakan dana sedangkan mudarib menjadi pengelola dana dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Dalam akad pelengkap ini, meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Akad pelengkap di bank syariah diantaranya hiwalah atau alih utang piutang, ran, qard, wakalah, dan kafalah. Yang pertama, wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dapat dimaknai juga sebagai akad perwakilan antara kedua belah pihak, bank dan nasabah, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Syarat-syarat dalam akad wakalah
adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat mewakil harus pemilik sah. Yang kedua, orang mukhalaf dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, syarat wakil. Yang pertama, cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang kedua, wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang ketiga, hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Yang keempat, ijab qabul. Pelaksanaan akad. Yang kelima, B. Qard. Qard adalah suatu akad pinjaman, penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan yang ditentukan, baik di awal maupun di depan. Yang C, ran. Ran atau gadai adalah akad menjadikan barang mempunyai nilai ekonomi sesuai jaminan utang sehingga pemilik barang yang bersangkutan boleh menggunakan utang. Nah, poin terakhir adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Apa itu LPS? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel, dengan dua fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan sesuai kewenangannya. Apa tugas LPS? Yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas perbankan. Apa saja wewenang LPS? Yang pertama adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan. Selanjutnya adalah melakukan pengolahan kekayaan kewajiban LPS. Dan terakhir adalah melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data. Mungkin sekian dari kelompok kami. Salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.